Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks deskripsi. Teks deskripsi ini menolong kita memahami dan menggambarkan dunia dengan detail. Pelajari konsepnya mulai dari pengertian hingga cara menulisnya ya. Semoga bermanfaat. Apa itu teks deskripsi? Nah, definisinya itu teks yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan hal yang sedang dideskripsikannya. Nah, contoh objeknya itu pertama orang. Orang itu bisa guru, tokoh pahlawan. Nah, tempat. Kedua itu ada tempat. Tempat itu contohnya pantai, sekolah, taman. Dan yang ketiga ada benda. Benda itu contohnya sepeda, laptop, baju adat, dan lain-lain. Suasana juga yang terakhir ya. Contoh dari suasana itu hujan, pasar malam, pesta, perpisahan, dan lain-lainnya. Nah, apa sih ciri-ciri teks deskripsi? Yang pertama ini melibatkan indera, menggambarkan kesan indera seperti penglihatan dan pendengaran. Yang kedua itu ada bahasa konkret, menggunakan kata-kata spesifik dan jelas untuk objek. Nah, yang ketiga itu mempengaruhi imajinasi, membuat si pembaca merasakan seolah-olah mengalaminya langsung. Gitu. Nah, ini ada struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, identifikasi ini berisi pengenalan umum tentang objek yang akan dideskripsikannya. Contoh, Pantai Parangtritis merupakan salah satu pantai terkenal di Yogyakarta. Yang kedua ada deskripsi bagian. Berisi rincian atau detail bagian-bagian dari objek seperti warna, bentuk, ukuran, aroma, suasana, dan sebagainya. Contohnya itu, pasirnya berwarna hitam dan lembut, ombaknya cukup besar dan menggulung ke arah pantai. Nah, setelah identifikasi, deskripsi bagian, dan ada kesimpulan. Nah, simpulannya ini berisi kesan atau pandangan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Contohnya, yaitu Pantai Parangtritis adalah tempat yang cocok untuk menikmati keindahan laut dan angin senja. Nah, itu struktur teks deskripsi ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, kata benda khusus itu contohnya seperti nama orang, tempat, benda. Nah, contohnya Candi Borobudur. Nah, ada kata sifat juga. Itu menjelaskan ciri-ciri objek. Contohnya luas, harum, indah, panas. Yang ketiga ada kata kerja penginderaan yang berhubungan dengan panca indera, contohnya melihat, mendengar, mencium, merasakan. Nah, ini ada kata majas, yaitu metafora personifikasi untuk memperindah teks. Selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Nah, jenis-jenis teks deskripsi ini ada deskripsi tempat, yaitu menggambarkan suatu lokasi, misalnya taman, pantai, pasar, sekolah. Contohnya itu, kelas kami terletak di sudut utara gedung sekolah. Dindingnya berwarna biru langit. Nah, deskripsi orang menggambarkan fisik dan sifat seseorang. Contohnya itu, Pak Rudi adalah guru yang sangat ramah. Beliau berkacamata dan selalu mengenakan batik. Nah, itu mendeskripsikan orang. Nah, kalau yang terakhir itu ada mendeskripsikan benda, yaitu menggambarkan ciri-ciri suatu benda. Contohnya, komputernya berwarna hitam, layarnya lebar, dan keyboardnya berlampu. Nah, ini ada jenis-jenis teks deskripsi ya. Lanjut, contoh teks deskripsi taman kota di pagi hari.
Nah, identifikasinya itu taman kota di dekat rumahku adalah tempat yang asri dan menyenangkan, terutama saat pagi hari. Nah, deskripsi bagiannya ini, udara di taman sangat segar, banyak pohon rindang yang memberi keteduhan. Bunga-bunga warna-warni bermekaran di sisi jalan setapak. Ada bangku taman dari kayu yang bersih dan terawat. Di sudut taman terdapat kolam kecil dengan air mancur yang mengalir pelan. Suara burung-burung terdengar merdu bersahutan-sahutan. Para lansia berjalan santai sambil berbincang. Nah, kesimpulannya ini, taman kota menjadi tempat favoritku untuk mengawali hari. Suasananya damai dan menyegarkan pikiran. Nah, contoh teks ini dideskripsikan ada apa namanya? Ada tempatnya itu yaitu di taman kota. Terus ada deskripsi orang, juga ada deskripsi benda ya. Ini namanya contoh teks deskripsi. Lanjut. Nah, sekarang ada langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, kalian tentukan objek dulu. Nah, langkah pertama adalah memilih objek yang menarik untuk dideskripsikan. Setelah kalian udah menentukan objek, lanjut ke dua, yaitu menyusun kerangka. Setelah mencari semua data, buatlah kerangka teks yang terdiri atas identifikasi, pengenalan objek, deskripsi bagian atau ciri-ciri objek. Nah, yang ketiga simpulan atau pesan pribadi seperti tadi ya, seperti contoh teks sebelumnya. Setelah itu, mengembangkan kerangka menjadi paragraf deskripsi, yaitu gunakan kerangka tadi untuk menyusun paragraf perangkat yang pasti dan menarik. Ya. Dan yang terakhir, menyajikan teks deskripsi, yaitu terakhir kalian sajikan teks deskripsi yang telah disunting kepada pembaca, bisa dalam bentuk tujuan tertulis, presentasi, dibacakan di depan kelas, atau dipublikasikan ke majalah dinding sekolah. Itu. Apa sih manfaat mempelajari teks deskripsi? Nah, manfaatnya itu kalian bisa meningkatkan kemampuan menulis kalian, yaitu latih bahasa dan struktur penulisan deskriptif. Terus juga ada kepekaan lingkungan. Jadi melatih detail, pengamatan, dan pemahaman sekitar. Dan yang terakhir adalah mengasah imajinasi ya. Mendorong kreativitas dengan gambaran, visual, dan sensor. Itu manfaat-manfaat yang kalau kalian telah mempelajari teks deskripsi. Nah, kesimpulannya dan langkah selanjutnya itu pentingnya teks deskripsi itu memudahkan komunikasi detail dan menarik perhatian pembaca. Nah, pahami ciri, struktur, serta kaidah kebahasaan untuk teks baik. Nah, teruslah berlatih untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.